Juga ada beberapa pendapat para ulama. Saya bisa ngambil dua paling tidak hikmahnya. Kenapa kok Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan? Maka dikatakan yang pertama adalah tasliyatan lir Rasul SAW, sebuah hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadiah agar Rasulullah SAW terhibur hatinya. Kenapa kok harus terhibur? Karena sebelum terjadinya Isra Mi'raj tadi, Rasul SAW mendapatkan musibah yang luar biasa dirasakan oleh Rasulullah SAW. Apa musibah tersebut? Wafatnya istri beliau tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kemudian wafatnya paman beliau Sayyidina Abi Thalib dalam 1 tahun bersamaan. Sehingga kalau jenengan maos di dalam kitab sirah disungkani oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengganggu Rasulullah SAW semasa hidupnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sayyidina Abi Thalib paman beliau, apalagi malah ada yang berani untuk mengganggu Rasulullah selama hidupnya Sayyidina Abi Thalib. Sehingga ketika sudah wafat Sayyidina Abi Thalib, maka mulai Rasulullah merasakan beratnya medan dakwah karena gangguan orang-orang kafir Quraisy. Ini yang pertama dikatakan sebabnya seperti itu. Yang kedua adalah apa? Adalah bentuk daripada tahaqquq minallah, yaitu perwujudan pernyataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak marah, tidak murka, tidak meninggalkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok sampai seperti itu? Setelah terjadi daripada Amul Huzn, kejadian yang berentetan, Rasulullah SAW merasa gangguan dari orang-orang kafir Quraisy Makkah itu luar biasa. Ya, maka beliau hijrah. Niki hijrah yang pertama kali. Kalau kita kenalkan hijrah kan ketika hijrahnya Rasulullah Sahibudi menuju Madinah. Itu yang kita kenal. Pada Rasulullah SAW sebelumnya pernah hijrah dari mana? Kota Makkah menuju kota Taif. Dan kita tahu sejarahnya bagaimana sambutan orang-orang kota Taif ketika Rasulullah SAW sampai. Pada Rasulullah masuk ke kota Taif berharap bantuan pertolongan orang-orang kota Taif agar dibantu dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sampai berikut dilempari, kemudian sampai diludahi oleh anak-anak kecil, walhasil diusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ beliau berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau duduk di sebuah tempat yang semakin ini diabadikan tempat tersebut, yaitu dengan umroh, kemudian ziarah ke kota Taif. Ini wonten masjid dinamakan sebagai Masjidil Qub, yaitu masjid yang dinamakan Masjidil Qub. Kenapa kok diabadikan dengan masjid? Karena disitulah dulunya Rasulullah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Sayyidina Jibril datang membawa Malakul Jabal, malaikat yang menjaga gunung-gunung, menawarkan kepada Rasulullah untuk menumpahkan gunung kota Taif kepada penduduk kota Taif. Berhasil. Kalau jenengan tahulah secara singkat daripada sejarahnya. Napa isinipun doanya Rasulullah SAW?
Beliau Rasulullah berdoa, Allahumma illam takun alaya ghadabun fala ubali. Ya Allah, pun napa mawon yang jenengan berikan kepada saya, jenengan coba meroyok napa mawon ya Allah, merasakan ditinggal orang yang paling dicintai, ditinggal orang yang paling disayangi, kemudian dalam kondisi down Rasulullah SAW berangkat ke kota Taif, ternyata malah diusir, ternyata malah dilempar. Niki Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berpasrah melihat Rasulullah SAW cobaan yang berat tadi sempat terlintas dalam hati beliau. Jangan-jangan Allah meninggalkan saya, jangan-jangan Allah murka, jangan-jangan Allah marah kepada saya, sehingga beliau mengatakan illam takun alaya ghadabun fala ubali. Ya Allah, pun terserah dengan diapakan pun saya, monggo, yang penting Allah jenengan ya Allah tidak murka, tidak marah kepada saya. Maka setelah niku Rasulullah sepulang daripada kota Taif, terjadilah sejarah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Beliau mendapatkan undangan yang istimewa dari Allah Subhanahu